di forum kita pada pagi hari ini. Ini Al-Fakir, mohon maaf ya, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ya, pasti belum kenal ya. Eh, Perkenalkan, Al-Fakir Khairus Soleh, asli dari Bangkalan, Madura. Cuma untuk beberapa tahun itu stay di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Cianjur ya. Em, Sekarang di daerah Subang mengajar. Untuk background pendidikan pernah di daerah Jawa Tengah juga, di daerah Jepara, SMP IT, Amsilati waktu itu ya, Darul Falah. Kemudian pernah juga di Darul Rahman Jakarta sampai tahun sekitar 2015. Kemudian juga saya sampaikan singkat saja. Kemudian pernah juga di Pare, bentar Kediri ya. Kemudian untuk S1-nya di Yaman, lebih spesifiknya di daerah Tarim, Hadramaut, sekitar kurang lebih 5 tahun ya normalnya untuk S1. Untuk jurusan yang diambil Al-Fakir, jurusan Syariah Hukum. Kemudian juga selain itu ada D3 ya di beberapa institut, diantaranya Mahadul Ghuraba, Mahad Al Idrus ya, dan lain semacamnya. Kemudian untuk sekarang masih dalam pendidikan S2, insya Allah semester akhir ya di Institut Syifaul Qulub, Cabang Mesir. Untuk kesibukan sehari-hari mungkin ya mengajar biasa di pesantren Syifa ya Subang. Kemudian untuk mengajar di tempat lain, Alhamdulillah. Untuk sekarang ini ya agak lumayan ya memiliki kesibukan yang banyak. Di antaranya dosen di Markas Hafsah binti Umar ya di Banten via online. Kemudian mengajar di beberapa lembaga atau forum online juga ya kalau kita lihat ya forum online di antaranya ya kampus Kitab Kuning, pusatnya di Kediri, kemudian juga di Alfa Mall ya atau Ngaji Soft. Kemudian di beberapa ya grup-grup WhatsApp lah kita lihat ya. Baik, Alhamdulillah tadi sudah sedikit disampaikan untuk masalah ini ya. Saya rasa tidak perlu disampaikan karena ya yang ditampilkan tentu apa, bukan hasil ya, tapi apa yang bisa kita berikan untuk saat ini ya, bukan masa lalu sebenarnya. Baik, ahlan wa sahlan semuanya ya kepada para asatidz wal ustadzah sekalian. Nah, harapan semoga kedepannya kita bisa sama-sama nanti berinteraksi ataupun ya saling sharing ya, berbagi khususnya dalam fun, dalam bidang bahasa Arab. Karena kalau kita lihat ya bahasa Arab ini unik sekali ya. Ya, saya ini lagi ya sebentar, 5 menit mungkin ya saya sampaikan nanti kalau ada yang mau disampaikan boleh dari para rekan-rekan sekalian. Sebelum nanti kita memulai ya, asalnya kita terlebih dahulu saling mengenal ataupun apa yang akan kita tuju nanti ya atau visi misi lah secara umum nanti. Ya bahasa Arab ini suatu bahasa yang mungkin unik ya kalau kita lihat ya dari segi apa lafaz, dari segi nanti ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang untuk nanti mengarungi ya bahtera atau dalamnya lautan ilmu bahasa Arab ini yang sangat tidak terhingga kalau kita lihat. Dan juga nanti endingnya memang sangat dibutuhkan sekali bahasa Arab ini. Bahkan ya khususnya ya bagi para orang-orang akademisi atau orang-orang pelajar ya, bagi kita semua, ya umumnya bagi semua orang nanti, ya karena sebagaimana kita ketahui ya bahasa Arab ini adalah lughatul Quran, hadis, nanti ya wakilah ya, lughatul ahlil jannah nanti, ya fil jannah. Bahasa nanti para penduduk atau para ahli surga nanti di surga. Oleh karena itu ya rasanya sangat tidak perlu kita ragukan lagi mengenai urgensi ataupun kepentingan bahasa Arab ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, apalagi yang mungkin kehidupannya itu di pesantren ataupun berputar dalam dunia pendidikan ya. Dan banyak juga kalau kita lihat ya, memang ya orang-orang yang berbondong-bondong untuk belajar bahasa Arab, terlepas daripada itu dia orang Islam ataukah ataukah tidak apa non Muslim dan segala macam. Dan alhamdulillah juga Al-Fakir itu mengajar juga ya di apa? Jadi banyak itu daripada maba-maba dari Mesir, Sudan, Tunisia, atau Yaman ataupun Turki dan segala macam.
Jadi banyak kita sharing-sharing bahasa-bahasa amiyah ya yang digunakan oleh mereka. Sekalipun beberapa bulan terakhir ini Al-Fakir tidak mengajar bahasa Arab ya, jadi udah ya kayak semacam udah lama gitu ya. Jadi fokus ke kitab, fokus ke apa ya mata kuliah dan semacamnya. Ini baru baru megang lagi nih beberapa bulan ini memang tidak mengajar bahasa Arab, khususnya kitab Durusul Lughah. Insyaallah kita akan membahas nanti kitab Durusul Lughah ya, Al-Arabiyah, Al-Rahim di situ. Sekitar 4 jilid ya. Per jilid itu nanti sekitar 120 halaman, ada yang 200-an. Yang 4 jilid, kita akan mulai dengan jilid pertama. Dan uniknya kitab ini nanti memudahkan kita dalam apa menganalisa ya, ataupun dalam memahami ya bahasa Arab. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat ya. Karena eh, apa buku ataupun kitab yang akan kita pelajari ini dilengkapi nanti dengan gambar. Ya, ini seperti di sini dengan gambar. Jadi ya sekalipun kita tidak punya mu'jam ataupun komus ya, kamus, mungkin kita akan sudah ada bayangan nanti. Oh ini artinya ini, oh, ini maknanya ini gitu. Jadi ini saya rekomendasikan ya untuk kita belajar bahasa Arab, ya, khususnya bagi para pemula nanti untuk memulai nanti ya petualangan kita lah dalam dalam bahasa Arab. Yang penting nanti kita harus aktif ya, karena modal dalam bahasa itu apapun itu ya, juga belajar bahasa Inggris itu ya modalnya itu adalah aktif ya. Nanti penting di situ tatbik ya, tatbik karena apa? Al-asasi ya fil lugha itu adalah an-nutuq wa tatbik ya. Jadi mau berbicara dan mau mempraktekkan. Terlepas nanti dia punya partner ya, syarik ataukah dia laisa lahu syarik misalnya. Entah dia nanti punya orang yang bisa diajak sebagai menjadi partnernya ataukah tidak ada. Ya, kalau dulu saya memiliki kebiasaan itu untuk mengembangkan bahasa Arab itu ya dengan cara tatbiknya, binafsih ya, dengan cara praktek sendiri gitu. Kadang ya suka ngobrol sendiri misalnya ataupun ya kadang-kadang lagi mandi atau apa, ya ngomong aja bahasa Arab gitu. Kan nggak apa-apa ya bahasa Arab, bukan Al-Qur'an kan ya. Jadi ya sambil mandi atau sambil main bola atau apa ya ngomong aja gitu. Atau kalau lagi apa ini misalnya ya praktekkan aja bahasa Arab dimanapun ya. Nanti mufradat-mufradat yang sudah kita dapat, kosakata-kosakata yang kita sudah peroleh itu akan nanti ya berkembang sendiri ataupun itu akan nanti meluas gitu cakupannya. Maka dalam bahasa itu nanti bukan hanya banyaknya kosakata yang diperlukan, tapi seberapa sering kita mempraktekannya dalam dalam keseharian kita. Itu nanti akan menunjang kesempurnaan dari pembelajaran bahasa. Karena ya kita bahasa Arab itu bukan hanya naluri ya, tapi juga tatbikiyah ya, bukan hanya teori, tapi juga nanti ya praktik ya, praktisnya di lapangan. Baik, saya lemparkan dulu kepada oh ya belum mengucapkan terima kasih Afwan ya, lupa sampai ke admin ya. Afwan, saya juga belum kenal ke admin ini Ustadz siapa nanti ya. Dan wasahlan ya marhaban ya jazakumullah khair yang sudah mengundang Al Fakir ke forum ini ya, dan juga ya kepada para asatidz wal ustadzah sekalian, kepada para hadirin ya wal hadirat di forum ini pada pagi hari ini ya Senin 28 April 2025. Semoga ini menjadi salah satu wasilah kita nanti ya, termasuk di menjadi ya sekumpulan orang-orang yang memang belajar bahasa Arab yang ingin mendapatkan ya ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena memang bahasa ini sangat penting sekali khususnya kita para kaum muslimin wal muslimat. Baik, mungkin saya lempar ya beberapa detik atau menit kepada para hadirin wal hadirat sekalian, mungkin untuk ya sedikit ya sharing atau apalah ya. Kan ini pertemuan pertama kita, ataupun kalau nggak ada nanti bisa disampaikan kita langsung ke materi. Masalah ya. Tafadhalu. Ini kelihatan ya yang saya share ya. Kelihatan Ustaz. Oh iya, siap. Tafadhal yang mau disampaikan atau apa misalnya, atau yang ingin bertanya, ya, bagaimana cara ataupun metode atau our manner misalnya ya.
cara kita dalam berbahasa Arab apa ya terserah sebelum kita atau kesulitannya mungkin dalam berbahasa Arab bisa disampaikan. Kesulitan dalam berbahasa Arab itu Taib, apa? taib Ustaz. Anda bimbing ya. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz Faris Soleh ya. Telah menyampaikan banyak hal. Tapi para asatid wal asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa disampaikan ya di semester lalu itu misal kendala antum dalam belajar bahasa Arab itu apa? Karena kebetulan kita kedatangan ahlinya langsung ya hari ini. Coba antum sampaikan bahwa Ustadz semester lalu kami kesulitannya seperti ini. Misal pengajarnya mengajarkan seperti ini. Coba disampaikan. Jadi biar beliau bisa apa menyesuaikan. Ya. Jadi langsung disampaikan. Mungkin ada yang mau menyampaikan ya butuhnya yang seperti apa gitu. Kami pengen seperti ini dan lain sebagainya. Sebelum beliau memulai pembelajaran. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Kalau tidak ada nanti biar langsung beliau mulai pelajarannya. Misalkan seperti ini. Misalkan Ustadz kami butuh latihan-latihan setiap harinya misalkan. Atau Ustadz kami butuh um, atau materinya jangan terlalu cepat Ustadz. Mungkin Ustadz bisa mengecek per apa namanya per orang begitu ya untuk memastikan bahwa sudah paham atau belum. Nah, seperti itu ya yang Anda maksud. Jadi karena ke semester lalu kan antum ada yang mengatakan bahwa Ustaz, bisa materi bahasa Arabnya bisa diubah atau dipermudah dan lain sebagainya. Jadi pengajarnya tahu bagaimana asatid asatidah cukup. Iya, Ustaz. Tapi bisa insya Allah mereka belum ada yang menyampaikan. Cuman dari saya pribadi ya kemarin beliau-beliau yang hadir di sini lumayan kesulitan karena kemarin kita pakai kitab Naukilat. Jadi memang kita belum patokan hanya sebagai sudah 4 bulan belajar bahasa Arab. Ya, sudah 4 bulan, sudah belajar tentang tanda-tanda i'rab ya, dan lain sebagainya. Cuman memang apa namanya, kelihatannya masih susah, Ustaz. Susah dalam arti kata em, pembelajarannya mungkin terlalu cepat, ya seperti itu. Jadi kami berharap ya Ustaz bisa menyesuaikan karena di sini rata-rata ya pengajar ada juga ibu rumah tangga yang pengen banget untuk bisa bahasa Arab. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi semoga bisa menyesuaikan. Ya. Oh iya. Dan- Baik, Baik, silakan Ustaz. Anak pulangkan ke antum ya. Silakan barakallahu. Tayyib. Baik, syukuran, jazakumullah khair. Baik untuk ini ya, makanya saya tadi sempat ini ya singgung. Sebenarnya kita ingin fokusnya itu di mana? Karena kalau kita bilang bahasa, itu nanti ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, lebih ke kosakata, lebih ke berbicara, lebih ke praktek. Tapi kalau kita ingin endingnya nanti ya, orientasinya ke apa? Ke baca kitab, maka nanti ya perlu kita perdalam juga nahu sorofnya. Makanya saya ingin bertanya di awal ini kita orientasinya kemana? Ya, insya Ingin Allah nanti sekedar kita punya waktu sekitar 2 tahun lagi, Ustaz. Kemungkinan seperti itu. Jadi targetnya kita ini bisa berbahasa Arab, berbicara, dan ya minimal kita kitab-kitab seperti Fathul Qorib dan lain sebagainya bisa dibaca lah, Ustaz. Tapi di sini kita fokusnya nanti insya Allah ke ilmu tajwid. Ya, jadi saran kami mungkin Ustaz bisa menyelesaikan dulu Dursul Lungguhnya sebelum nanti kita masuk ke kitabnya. Karena ya mau nggak mau kita harus juga bisa bicara bahasa Arab apalagi ketika mengajar Ustaz ya. Musyrif di pondok wajib bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini sudah sangat bagus kitabnya Ustaz. Mungkin kita bisa fokus sini dulu saja sampai ke atap insya Allah. Iya, baik, baik, baik. Iya. Baik ya ini ya, terus dulu al Arabiyah ya, lighairi natiki nabiha. Ini juga yang biasanya sering dipakai sih di beberapa lembaga sih ya. Selain memang al Arabiyah baina ladaik gitu ya. Baina yadik, al Arabiyah baina yadik. Baik, ini kita mulai atau gimana? Atau masih ada yang mau disampaikan? Baik, Saya bisa sambil kita mulai bisa saja ya. iya bisa dimulai
lagi langsung Nah, aja. nanti kalau oh ya ini juga ya kalau bisa nanti buatkan grup juga biar kita aktif juga nanti di grup WhatsApp atau apa ya. Ini saran dari saya. Ya, nanti biar kita bisa sharing-sharing atau ya mungkin mengadakan tamrinat ya atau tadribat ya, latihan-latihan ya, ya singkat dan segala macam nanti setiap harinya mungkin. Jadi sekalipun di hari itu mungkin tidak ada pelajaran atau materi, ya bisa mungkin nanti ya ada latihan singkat atau apa atau polling ya segala macam nanti ya yang tidak ribet. Baik, kita mulai ya. Ad-darsul awal. Oh iya juga saya ini ya kalau bisa nanti download ya atau yang belum punya kamus bahasa Arab khususnya Arab Indonesia ya itu nanti kalau bisa download aplikasinya di Play Store entah nanti yang mana ya bebas ya. Kamus Arab Indonesia itu untuk menunjang pembelajaran kita juga. Ya nanti seiring berjalannya waktu juga akan saya sampaikan cara mencari kata di kamus. Bagaimana kita akan mendapatkan kata ad-darsu misalnya. Ya, nanti kita mencarinya juga bukan di huruf hamzah sekalipun huruf awalnya itu huruf hamzah. Ya. Karena banyak daripada orang yang belajar bahasa itu mereka belum bisa mencari kamus. Itu ya kalau di ini mungkin nampil ya, kalau di aplikasi itu langsung nampil sekalipun kita ketik ad-darsu. Tapi kalau di kitab fisik misalnya, di kitab yang offline, kitab-kitab yang berbentuk buku ya, ya itu yang kertas itu biasanya ya tidak nampil kalau kita salah dalam menentukan huruf awal yang ingin kita cari. Maka seperti ad-darsu ini ya kita perlu mencarinya nanti bukan di huruf alif atau hamzah, tapi kita mencarinya di huruf dal. Ya, maka cari itu kan secara abjadiyah kalau kita lihat ya urutannya itu secara tartibi nanti abjadiyah ya. Di awal dari huruf hamzah kemudian nanti sampai huruf huruf ya misalnya. Maka kalau kita mencari di huruf alif atau hamzah ya tidak akan ketemu ya. Maka kita harus mencarinya di huruf huruf dal misalnya. Begitu juga nanti dengan kalimat-kalimat yang lain kita harus tahu nanti huruf inti daripada huruf atau kalimat tersebut agar nanti bisa mencarinya di kamus. Ad-darsul awal ini materi atau pelajaran yang pertama ya. Ini judulnya ini langsung di apa? Langsung ditulis ya. Hada ini judul dari materi pertama. Uniknya di apa? Di kitab ini tidak disampaikan langsung rumus. Jadi kita tidak langsung dikasih kaidah, rumus ataupun ya apa? Ya tentang materi utamanya ataupun tidak diberitahu tentang oh ini tentang apa misalnya. Tidak dikasih tahu. Tujuannya agar kita berpikir, agar melatih juga ya daya nalar kita, bagaimana kita nanti akan menyerap materi yang disampaikan. Nah, di sini cuma dikasih hada. Dari hada ini nanti dikembangkan di bawah-bawahnya. Ada hada baitun, ada hada masjidun, ada hada babun. Bahkan artinya pun tidak dijelaskan di sini. Hada kitabun, hada qalamun, hada miftahun, hada maktabun, hada sarirun, hada kursiyun. Nah, kemudian kita akan dipaksa ataupun akan dituntut untuk ya mengambil manfaat daripada apa yang kita lihat. Ya, maka ini kita akan bisa istifadah dari apa yang kita lihat. Coba ketika kita melihat hada baitun, kemudian di atasnya ada gambar seperti ini. Ya mungkin kita akan berpikir, oh ini gambar apa ya? Ini kayak gambar, oh rumah kayaknya. Misalnya. Nah dari situ kita akan ada sebuah apa? Sebuah eh, sesuatu yang terbesit kita, oh ini sepertinya rumah. Nah, makanya hada baitun, oh ini berarti menunjukkan rumah gitu. Nanti akan kita lihat bahwa hada ini adalah isim isyarah. Ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Jadi biasa dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata tunjuk. Ini misalnya. Atau itu. Nah, nanti dalam bahasa Arab pun sama. Ada yang namanya isim isyarah kata kata tunjuk. Ya. Ini ponsel. Ini laptop misalnya. Itu bahasa isyarat dalam bahasa Indonesia. Ya kata tunjuk ya. Tapi di dalam bahasa Arab itu nanti disebut dengan isim isyarah. Di antaranya hada. Nanti untuk muannasnya ada hadihi ya. Nanti untuk yang jarak jauh ya, ini kan ini ya. Hada itu artinya ini. Untuk
yang itu berarti itu jauh ya. Kalau hada berarti dekat. Untuk itu jauh nanti ada dalikah misalnya. Dalika atau dakah bisa juga lamnya dihilangkan. Nah, sebenarnya kita bisa menyimpulkan nanti ya dari beberapa sampel yang dilampirkan di sini di halaman kelima, kita bisa melihat bahwa ada beberapa kesamaan nanti antara baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Ini semua nanti kesamaannya adalah semua benda-benda di sini itu termasuk dalam genre mudzakkar kalau kita lihat dan dia bukan muannas. Nanti dibedakan juga ya genre dalam bahasa Arab itu mudzakkar dan muannas ya. Kalau kita melihat dalam bahasa kita mungkin ada laki-laki dan perempuan atau mungkin jantan betina atau mungkin kalau barangnya tidak ada genre yang pasti ya. Ya kita akan melihat nanti disebut dengan mudzakkar dan muannas. Nah, di situ nanti ada ciri-ciri khusus ya. Mudzakkar itu seperti apa dan muannas itu seperti apa. Di antaranya di sini ketika dia bukan perempuan dan tidak ada ta, itu biasanya mudzakkar. Nah, semua di sini ya tidak ada ta kalau kita lihat ya. Tun ini taknya bukan tak muannas kalau kita lihat ya. Tak muannas itu tak yang seperti ha seperti ini ya. Hama seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di akhir ya. Ini fokusnya di akhir ya. Jadi patokannya itu di akhir. Di akhirnya di sini tidak ada tak. Ini menunjukkan bahwa ini kalimatnya mudzakkar. Dan mudzakkar itu untuk isim isyarah lil qaribnya, isim isyarah untuk menunjukkan yang ditunjuk itu dekat, ya, jangkauannya dekat, itu menggunakan hadza. Ya. Itu tadi yang pertama di hadza baitun. Kita beranjak ke gambar yang kedua. Di sini juga kita mungkin ya, sekalipun di sini tidak dijelaskan ini menunjukkan apa, kita tidak perlu membuka kamus. Kita mungkin sudah ada bayang, ada rompahnya misalnya. Oh ini ada kubahnya misalnya. Oh ini menunjukkan apa? Oh ini masjid. Ya. Ini juga ya. Ketika kita melihat gambar seperti ini, oh sudah terbayang. Oh ini babun. Babun. Apa ini? Ya, pintu. Ya. Nanti kita akan membuktikan, ya kita akan mentasdik kalau bahasa mantiknya itu ya. Dalam ilmu mantik itu ada tasawur dan tasdik. Dari apa yang kita lihat, kita akan bisa menyimpulkan sebuah natijah, sebuah hasil. Oh ternyata yang kita lihat ini adalah pintu. Oh berarti hada babun ini pintu. Nah, nanti dilatih sendiri ya, nanti dilatih. Hada baitun, ini rumah. Hada masjidun, ini masjid. Hada babun, ini pintu. Terus seperti itu. Ya, diulang-ulang misalnya. Gak usah diucapkan dalam hati saja misalnya biar gak capek. Hada baitun, hada masjidun, hada babun, hada kitabun. Ya. Nanti akan terbiasa. Nah, dengan kebiasaan tadi nanti akan mengimprove ya kualitas bahasa kita sendiri. Hada kitabun. Ya, ini apa? Ini kitab ya kalau kita lihat. Nanti kalau buku itu bahasa Arabnya kurosatun. Hada kitabun. Kitab, ini kitab. Hada qalamun. Ini apa? Pensil ya kalau kita lihat. Hada miftahun. Ini kunci. Nah, saya harap nanti ya, saya sarankan juga punya buku catatan ya untuk mencatat nanti materi-materi yang disampaikan setiap sesi pertemuan ya. Dan juga kalau bisa ya mufradatnya itu ditulis juga. Tujuannya apa untuk dihafalkan. Atau mungkin saya juga ada nanti ya saran juga kalau ada apa mungkin diadakan setoran mufradat karena pentingnya setoran mufradat itu penting. Terlepas nanti dia menyetorkan berapa misalnya dalam sehari, ya nggak perlu banyak-banyak. 5 mufradat aja ya. Misalnya nggak berat ya 5 mufradat. Atau mungkin 3 mufradat ya, 3 kosakata. Ya. Nah, nanti setelah kita memiliki minimal 50 kosakata, itu nanti kita akan lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap nanti merangkai kalimat. Ya, jadi untuk kita merangkai kalimat ya, kalimat versi bahasa Indonesia ya, karena kalimat versi bahasa Arab itu beda. Kalimat versi bahasa Indonesia itu adalah susunan dari beberapa kata. Jadi ya kalau kita lihat hada ini kata, maktabun ini kata. Nah, susunan 2 kata ini disebut kalimat. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, hada ini adalah kalimat. Maktabun ini kalimat. Nah, susunan dari 2 kalimat ini disebut dengan jumlah. Itu ya ada sedikit perbedaan. Maka kalau saya sampaikan dalam bahasa Indonesia kalimat, berarti itu susunan dari beberapa kata dalam bahasa Arab. Ya, itu ya. Mungkin yang masih bingung ya wajar ya karena
pemula atau pertama kali mungkin ya mempelajari bahasa Arab, ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Arab juga ada sama ada yang namanya isim isyarah atau kata tunjuk, nanti ada kata ganti ya disebut dengan domir, sebagaimana kita nanti menggunakan dia, mereka, kamu, itu kan kata ganti. Kamu mewakili satu orang yang sedang kita ajak bicara, ya dia mewakili orang jauh ya orang ketiga yang sedang kita bicarakan. Saya mewakili orang yang sedang berbicara dan jumlahnya satu. Itu sama nanti dalam bahasa Arab juga seperti itu. Tapi mungkin konotasi ataupun apa terasa sulit karena mungkin kita baru mengenal bahasa Arab. Maka agar kita lebih kenal dan semakin kenal ya kita perlu sering berinteraksi dengan bahasa Arab ya. Jadi kalau bisa ya nanti sebenarnya berkembang atau tidaknya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, di sini saya sebagai partner hanya bisa mungkin mengajak dan mengarahkan dan mungkin sharing, terlebih nanti yang mendapatkan nilai 10, 9, 8 atau berapa itu kembali ke pribadi masing-masing. Karena yang tahu kualitas kita nanti bagaimana meningkatkan bahasa Arab itu ya kita sendiri gitu. Kalau dulu saya tidak pernah lepas ya di pesantren itu tidak pernah lepas dengan yang namanya kamus. Saya punya kamus saku dulunya ya, karena di pesantren itu kan nggak pakai HP. Jadi kamus saku yang kecil itu saya bawa kemana-mana. Ya, saya baca itu nanti kamus kosakata ya bahasa Inggris, bahasa Arab itu bawa kemana-mana. Untuk ya karena kebetulan juga saya bagian bahasa gitu di pondok, jadi ya mau nggak mau harus bisa bahasa gitu. Ketika santri atau siswa itu bertanya ya saya harus tahu, harus bisa menjawab ya minimal kosakata apa yang ada pada kalimat tersebut. Ya, dari situlah ada keinginan untuk mengembangkan ya, untuk improve, mentarqiyah ya bahasa. Ya, dihafalkan di situ beberapa mufradat. Dan bahkan saya pernah mencoba di situ menghafalkan kamus Munawir. Itu banyak kamus Munawir ya. Kamus Munjid juga nanti bisa dilihat. Itu kamus tebal. Itu saya coba menghafal. Alhamdulillah itu hampir mungkin ya hampir seperempat kalau kita lihat itu hafal. Jadi itu termasuk apa ya? Usaha kita juga dalam berinteraksi dengan bahasa. Maka ya kalau kita hanya belajar kemudian ditaruh ya, seperti orang yang mungkin sekolah habis pulang sekolah ditaruh bukunya kemudian tidur ya itu ya sejauh itu pula nanti apa yang kita dapatkan. Maka ya mumpung di awal ini saya kasih saran ya ataupun ya rekomendasi atau apa. Nanti di antaranya kamus, kemudian grup WhatsApp, kemudian setoran hafalan. Ya, terserah nanti ya admin ataupun apa yang membuat program ya, mau itu diwajibkan ataukah tidak ya hanya sekedar saran. Tapi yang saya alami dari mengajar bahasa Arab di selama beberapa tahun ini ya, saya ngajar bahasa Arab itu mungkin dari tahun 2012. Jadi di pesantren itu sudah ditunjuk untuk mengajar sekalipun belum lulus. Sampai sekarang, sampai beberapa bulan ini ya alhamdulillah mengajar bahasa Arab dan juga ya kitab kuning, ya khitabah dan segala macam ya munakasyah ya, mujadalah, munadharah dan ila akhirih. Dan bahkan juga beberapa rekan-rekan itu ya ada yang juga private tentang apa khusus di topik ya, khusus di ngobrol bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab kami atau segala macam nanti ya. Itu nanti belakangan lah gak usah dipikirkan. Baik itu ya. Kemudian hada maktabun. Ini mungkin di pertemuan pertama kita cukup mengambil beberapa saja ya. Hada maktabun. Dari sini mungkin kita sudah ada bayangan. Maktabun, maktabun, maktabun terus didikirkan. Ya, dalam hati, maktabun. Pasti maktabun itu dari gambar kita, oh ini kayak seperti meja nih maktabun. Ya, maktabun, 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 maktabun. Hada maktabun, ini meja. Hada maktabun, ini meja. Ini meja, hada maktabun. Dibalik terus seperti itu. Nanti akan lancar sendiri. Nah, nanti dalam menyusun kalimat itu akan mudah. Saya ingin menghadirkan kosakata rumah. Apa ya? Saya tadi sudah menghafal rumah itu baitun. Oh, tinggal saya masukkan baitun itu ke dalam susunan kalimat yang sedang saya susun. Oh, pintu itu kalau nggak salah babun. Kita masukkan kosakata babun ke dalam kalimat yang sedang kita susun dan begitu seterusnya. Enak, ya. Jadi mending kalau ingin bisa bahasa itu perbanyak kosakata dan perbanyak dipraktekkan. Masalah nanti penyusunannya kurang bagus ya itu nanti belakangan, itu nanti urusan nahwu shorof, balaghah ya, mantik dan segala macam nanti dari segi keindahan dan sastra bahasanya ya.
Karena dalam bahasa Arab tatbiki itu tidak diharuskan kita benar secara apa? Secara eh, apa? Secara kaidah ya, seperti itu. Secara kaidah, secara rumus dan segala macam. Yang penting kita bisa berbicara ya dan apa? Dan meminimalisir pengulangan kalimat-kalimat yang sudah digunakan. Nah, nanti dari situ kita akan berkembang ya, akan berkembang. Selanjutnya hada sarirun. Gambarnya seperti ini. Oh, ini kasur. Tapi ada kemungkinan lain. Oh, ini ranjang. Jadi ini ranjang nanti ya bisa dilihat. Nah, dari gambar ini nanti bisa ditakkit lagi, bisa diperkuat lagi dengan tadi yang saya sarankan membuka kamus. Ya, membuka kamus nanti. Kamusnya apa? Arab Indonesia. Atau ya bagusnya ya download dua-duanya nggak apa-apa. Atau yang punya kitab fisiknya Arab Indonesia. Atau Indonesia Arab juga nanti bisa dibeli kalau ada yang memiliki kelebihan nanti ya finansial, ekonomi dan segala macam. Itu tidak wajib ya, itu hanya saran saja dari saya. Sebagaimana yang saya alami dalam belajar bahasa Arab itu perlu. Ya, saya mengajar pernah di beberapa pesantren itu ada pesantren yang menerapkan dia mewajibkan kamus dengan pesantren yang tidak mewajibkan itu beda hasil. Jelas ya. Karena alhamdulillah fakir itu pernah mengajar ataupun memang kita itu backgroundnya memang ke Gontor. Jadi memang bahasa Arab bahasa Inggris itu memang menjadi darah daging kita. Jadi pesantren Al-Fakir itu ya memang berafiliasi ataupun memang cabang kalau bisa kita lihat dengan Gontor gitu. Jadi bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya itu memang sangat kental sekali dan ada judgment ataupun nanti ta'zir, hukubah atau had dan segala macam ya bagi mereka yang melanggar atau tidak berbahasa. Dan itu sangat apa? Sangat kita rasakan sekali gitu ya. Nah, ini karena pertemuan pertama maka saya perlu rasanya untuk menyampaikan hal ini gitu. Biar nanti ada motivasi, biar ada bayangan juga cara belajarnya seperti apa. Dan dari beberapa pengalaman yang saya alami sampai sekarang ya, itu memang pesantren yang menerapkan wajib kamus ya, khususnya itu memang kerasa banget nanti hasilnya. Mewajibkan kamus, harus ada kamus dan harus membawa kamus kemana-mana. Nanti kamus-kamus yang memang yang memang sangat bagus seperti Munawir tadi yang saya sampaikan itu kamus yang ibarat ya sudah lengkap kalau kita lihat ya. Dan itu juga yang saya rasakan. Saya beberapa bulan di Pare itu juga cara sistem belajarnya sama. Dan saya rasa wah di pesantren lebih daripada ini. Ngapain saya jauh-jauh ke sini? Toh di pesantren juga sama. Ternyata malahan lebih lebih lengkap kalau kita lihat. Di Pare itu ya mungkin kita conversation itu hanya beberapa menit saja, tapi di pondok itu kita bahkan hampir 2 atau 3 kali dalam sehari dan dengan durasi yang mungkin lebih lama. Oh, ternyata selama ini yang di pesantren itu bagus dan itu mungkin yang kurang kita praktekkan dalam belajar bahasa Arab ya selama ini mungkin. Ya mungkin beberapa dari antum atau antuna sekalian mungkin sudah ya, tapi mungkin beberapa belum. Itu yang mungkin ya. Jadi tadi beberapa poin ya bisa dicatat mulai dari awal tadi saya menyampaikan harus kita terbiasa berinteraksi, kemudian juga ya terbiasa ngobrol ataupun mempraktekkan, kemudian kamus, kemudian juga ya tadi ya tentang cara belajar yang efektif dan segala macam. Itu mungkin bisa menjadi catatan dan not bagi kita semua. Ada kursiyun. Nah, ini memang nanti ada beberapa yang memang antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya itu yang sama gitu. Seperti kursiyun yaitu kursi, kitabun yaitu kitab gitu. Dan itu biasa nanti akan banyak kita temukan. Ya. Seperti itu. Nah, ini kalau bisa nanti ya dicatat, dirangkum ya, mulai dari tadi tentang materi hada. Oh, itu hada tentang isim isyarah. Jadi, kalau kita ingin mengatakan ini dalam bahasa Arab itu kita bisa menggunakan kalimat hada untuk mewakili bahasa uh, ini ya. Ini rumah, ini. Nanti kita akan tinggal ganti ya. Jadi kita nanti ketika sudah tahu ya, kita tinggal mengganti nanti. Kita hafal mufradat-mufradat yang lain misalnya, tinggal kita ganti saja. Ketika kita ingin misalnya mengatakan apa? Ini sepeda. Tinggal kalau sepeda muannas ya. Ini HP misalnya. Maka tinggal kita bilang saja hada jawalun misalnya. Ya, hada jawalun. Ya, ini ponsel misalnya. Ya, hada jawalun ini ponsel. Nah, dari situ nanti kita akan bisa mengembangkan. Oh, kita ingin mengatakan ini apa misalnya? Ini apa?
kunci misalnya. Oh, ini miftahun ada ya. Miftahun atau ini sendal misalnya. Maka nanti kita bisa tinggal ganti bahasa Arabnya. Sendal apa? Kita lihat di kamus, oh ternyata na'lun. Tinggal kita ganti tadi baitunnya misalnya dengan kata hada na'lun. Dan begitu seterusnya. Itu ya. Itu di materi tentang hada. Nah, kemudian nanti dilanjutkan di sini. Ini ada judul ya. Ini yang paling atas judulnya. Di sini ada mahada. Nah, mahada ini biasa digunakan untuk bertanya. Ada ma, ya, kemudian sesuatu yang ditanyakan. Ma ini nanti disebut dengan istifham kalau kita lihat. Artinya apa? Dan biasa ada tanda tanya seperti ini ya dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tanda tanyanya seperti ini ya, berbeda kalau bahasa Arab ya dari kiri ya kalau kita lihat ya. Di situ untuk bertanya, mahada apa ini? Ya, jadi ketika kita ingin menanyakan ini apa atau apa ini, maka kita bisa menggunakan kalimat mahada. Mahada apa ini? Nanti orang yang menjawabnya bagaimana? Dimulai dengan hada. Ya, nanti cara menjawabnya dimulai dengan hada, baru dijelaskan apa itu atau apa ini. Ya, mahada apa ini? Hada baitun. Dari mana kita menjawab ini baitun, hada rumah apa ini rumah ya, hada baitun dari gambar yang ada di sebelah kirinya. Ya, jadi ini bertanya tentang gambar yang ada di sebelah kirinya ya. Nah, ini kalau kita apa? Kalau kita nanti hapus dulu seperti ini ya. Mahada apa ini? Nah, nanti cara menjawabnya adalah dimulai dengan hada dulu. Jadi hadanya ditaruh di depan, baru ini dibahasa Arabkan. Ini apa? Hada, oh tadi saya menghafal rumah itu bahasa Arabnya baitun. Oh berarti saya akan menjawab hada baitun. Ya, seperti itu ya cara menjawab ketika pertanyaannya itu mahada. Ketika pertanyaannya itu mahad. Kemudian kita lanjut. Ya. Sekarang ahada baitun. Sekarang pertanyaannya beda. Kalau tadi pakai ma, sekarang pakai hamzah. Ini juga sebenarnya nanti penting ya. Jadi ini nanti akan menjadi sesuatu yang naluri ya. Sesuatu yang memang nanti alami dan menjadi habit bagi kita. Jadi tidak sembarangan. Setiap pertanyaan itu tidak bisa langsung kita jawab. Ternyata ada rumusnya. Ya. Tapi ini dalam praktek nanti tidak terlalu penting ya. Ini dalam segi rumus ataupun gramatikal sebenarnya. Dari segi apa kaidah sebenarnya. Kalau dalam prakteknya ya mungkin kita akan ya sembarangan gitu. Ketika ada orang bertanya seperti kita bahasa Indonesia saja misal, ini apa? Rumah. Ini apa? Pensil misalnya. Nggak perlu ini pensil. Itu hanya sekedar rumus saja secara resmi mungkin bahasa yang formal gitu loh. Ya. Maka di sini kita sedang mempelajari bahasa secara formal ya. Ya, mungkin ada timbul pertanyaan di benak antum atau antuna sekalian, kenapa sih kok ribet banget Ustaz? Kenapa gak langsung bilang baitun saja? Bisa saja seperti itu dan itu yang dipraktikkan oleh orang Arab ya pada kesehariannya gitu. Ya gak perlu mereka menjawab secara detail ada ini misalnya, nggak perlu. Mereka akan menjawab langsung sama seperti kita ketika ditanya ini apa? Rumah ya, sama seperti itu. Tapi ini secara teoritis kita akan diarahkan kepada yang lebih formal gitu. Ya, jadi mungkin kalau di Arab aslinya itu ya mereka biasa menggunakan amnya ishhada misalnya atau ishda, nah, ya, ishda misalnya. Kemudian bait misalnya ataupun ya maskan ataupun sakan ilahirih ya itu bahasa-bahasa yang memang mereka gunakan. Tapi dalam bahasa formal dalam dunia akademisi, dunia sekolahan dan segala macam ya kita akan diarahkan kepada hal-hal seperti ini. Ahada baitun. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Tadi lupa ya di beberapa ini juga perlu disampaikan sepertinya. Ini perlu ditanwinkan ya. Ini juga ya. Ini materi tidak disampaikan oleh pengarang, tapi ini perlu disampaikan oleh saya selaku ya pengajar mungkin. Tadi ada beberapa kesamaan kalau kita lihat ya. Kita balik dulu. Nggak apa-apa kita sedikit lambat ya. Yang penting apa materinya itu bisa ditangkap. Nah, tadi ada beberapa kesamaan juga kalau kita lihat. Ini kita harus kritis ya. Makanya sebanyak mungkin nanti banyak bertanya itu penting. Dari beberapa tadi kalimat ya, khususnya selain hada ya, selain hada. Kita menemukan baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Semuanya bertanwin. Tanwin sudah tahu ya, karena dalam ilmu tajwid juga tanwin ya bahasanya ya. Ini para ahli qiraat juga ya, Masya Allah ya.
Nanti bisa sharing-sharing juga karena kebetulan Al-Fakir juga pernah apa ya mengambil qiraah juga ya, sanad qiraah juga. Syatibiyah ya. Ya, baik. Ini anak udah bangun. Baik. Baitun, masjidun, babun ila akhirih. Ini bertanwin semuanya. Nah, ini dalam ranah bahasa Arab atau khususnya ilmu nahwu, sorof misalnya, itu akan dikatakan atau disebut dengan isim. Ismun. Isim itu apa? Kata benda. Karena nanti kalimat itu terbagi tiga. Ada kata kerja, ada kata benda nanti, yang terakhir disebut dengan harf. Seperti itu. Nah, ini isim ini adalah atau huruf atau pelengkap nanti atau ya kata nanti penunjang ya dan segala macam. Isim itu kata benda. Maka dari berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 9 kalimat ini semuanya bertanwin. Ini menunjukkan bahwa 9-9-nya ini adalah kata benda, menunjukkan benda. Yaitu semua benda ya. Baitun itu rumah, rumah itu benda, masjidun itu benda juga, babun ila akhiri. Ya, seperti itu. Nah, nanti pentingnya juga kita akan melihat bahwa setiap kalimat yang bertanwin itu tidak boleh dikasih al, ya. Maka tidak boleh mengatakan al-baitun, al-masjidun, al-babun. Ini penting, ini tidak disampaikan di sini materinya, tapi saya tambahkan sebagai bekal nanti dalam mengarungi nanti bahasa Arab dan seterusnya. Ya, takut lupa nanti, makanya saya sampaikan di awal. Ini penting ya, urgennya. Jadi setiap yang bertanwin itu tidak boleh ada alnya. Ya. Dan setiap yang al itu nggak boleh bertanwin karena opsinya dua nanti. Ketika kita ingin membuat kalimat itu menjadi kalimat isim misalnya, itu kita perlu menghadirkan salah satu dari dua tanda tadi, al atau tanwin. Tanwin ya bisa seperti ini ya, tanwin beda-beda nanti. Fathatain, kasratain, domatain lahirih ya. Nah, opsinya dua. Ketika kita sudah memilih al, berarti kita tidak boleh mentanwinkan. Begitu juga ketika kita sudah mentanwinkan, kita tidak boleh menghadirkan al. Contoh yang pakai al misalnya, tinggal kita ganti al baitu. Ini artinya boleh dua ya. Boleh kita mengatakan hada baitun, bisa kita mengatakan hada al baitu misalnya. Nah, di sini ya al baitu. Nah, ketika sudah ada al di awal, ini kita tidak boleh tanwinkan seperti ini. Ini salah. Ini nggak boleh. Tidak boleh ada dua tanda isim dalam satu kalimat. Nah, kebetulan di sini sudah bertanwin, maka tidak boleh dikasih al. Ya. Kenapa di sini apa? Kenapa di sini harus isim? Karena memang nanti apa sandingannya atau apa nanti ya partnernya daripada hada ini adalah isim. Maka semua nanti akan kita temukan setelah hada itu semuanya isim. Hada baitun, hada komisun, semuanya isim. Dari mana Ustadz tahunya ini isim? Dari tanwin. Jadi bisa kita simpulkan setiap kalimat yang bertanwin itu adalah kalimat isim. Apa itu kalimat isim? Adalah kata benda. Kata yang menunjukkan atau kalimat yang menunjukkan benda. Ya. Nanti ada kata kerja. Ini kata benda. Hada sarirun, hada kursiun, semuanya bertanwin. Berarti bisa kita simpulkan bahwa hada ini nanti pasangannya harus dengan kalimat yang bertanwin pula. Seperti itu. Ma hada najmun. Ya. Nah, kita lanjutkan sedikit materinya tadi ya. Ahada. Nah, hamzah ini juga digunakan dalam bertanya. Nah, nanti dalam menerjemahkan juga ya, ini kita langsung belajar beberapa paket ya, belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar menerjemahkan juga ya. Ini Masya Allah ya. Dalam satu sesi kita belajar langsung triple ya. Ahada baitun, ini bisa kita terjemahkan dengan mungkin bahasa apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Nanti dicatat sendiri ya, apakah ini rumah? Jadi hamzanya ini artinya apakah? Hada artinya ini, baitun artinya rumah. Berarti apakah ini rumah? Cara menjawabnya nanti bisa dengan na'am misalnya atau la. Ya, bisa dengan na'am atau la. Na'am ketika kita setuju. Ya, setuju. Apakah ini rumah? Kita lihat gambarnya. Oh, gambarnya rumah. Berarti kita jawab dengan na'am. Ya, pakai na'am dulu. Ya, pakai na'am dulu. Jadi kalau pertanyaannya menggunakan hamzah, bukan menggunakan ma ya. Kalau ma tadi langsung hada. Tapi kalau ada hamzahnya, kita jawab dengan pernyataan dulu yang mengiyakan ataukah
mentidakkan. Mengiyakan berarti na'am, mentidakkan berarti la. Ya, kalau kita setuju sesuai dengan gambar atau sesuai dengan fakta yang kita lihat, maka kita bisa menjawab dengan na'am. Oh ini benar, ini rumah. Berarti kita cara menjawabnya na'am, baru dilanjutkan hada baitun. Ya, kalau tidak kita tinggal bilang. Ya, ketika di sini ditanya, ya kita langsung lompat dulu ke sini karena ada korelasi ya antara pertanyaan ini dengan pertanyaan ya di bawahnya ini. Ketika ditanya ahada sarirun, kita tadi sudah menghafal sarirun itu memiliki arti ranjang. Kemudian di sini kita dihadirkan dengan gambar di sampingnya. Ini bukan gambar ranjang kok, ini gambar kursi. Bagaimana kita cara menjawab sebuah pertanyaan yang itu tidak sesuai dengan fakta? Kita dahulukan dengan jawaban la yang menyanggah ya. Oh enggak, hada kursiyun. Ya, la ini bukan sarir, hada kursiyun ini kursi. Itu ya. Jadi pertanyaan yang menggunakan hamzah di awal itu tidak boleh langsung kita jawab, tapi kita harus menjawab dengan pernyataan dulu ya. Entah itu na'am ataukah la. Na'am ketika sesuai dengan realita atau fakta atau gambar yang ada di samping. La ketika tidak sesuai ya. Sesuai dan tidaknya dari mana? Dari pertanyaan tadi di atasnya. Sarir dengan gambar gak sesuai. Ya. Tapi di sini baitun dengan gambar sesuai. Maka kalau sesuai antara pertanyaan dengan faktanya kita menggunakan na'am. Kalau tidak sesuai berarti menggunakan la. Itu ya. Kalau mahada di bawah. Mahada ya sama ini sebenarnya kayak di atas. Mahada ini sama ya. Hada komisun. Kalau mahada langsung dijawab. Cara menjawabnya hadanya ditaruh di depan, kemudian bendanya langsung disebutkan itu benda apa. Ya. Mahada hada komisun. Nah, nanti dilatih sendiri ya. Nanti coba kita nanti latihan ya ataupun nanti berlatih sendiri. Ketika ada pertanyaan mahada, kemudian ada gambar seperti ini, bagaimana kita menjawabnya? Oh, tadi kata Ustadz hadanya ditaruh di depan, kemudian sebutkan ini kosakatanya apa. Hada, oh baitun. Ahada baitun, ketika ada pertanyaan seperti itu, kita bagaimana cara menjawabnya? Oh, tadi kata Ustadz, kalau ahada baitun, kita ngasih pernyataan dulu. Naam ataukah la? Kita baitun cocok. Oh, cocok. Berarti pakai naam dulu, baru disebutkan. Naam hada bait. Ya, mahada. Oh, ini saya menghafal. Ini kemeja. Oh, ini komisun. Hada komisun. Itu ya, nanti cara belajarnya. Jadi, hafalkan dulu, pahami dulu, catat dulu, rangkum dulu, baru nanti berlatih. Sebenarnya di kitab ini nanti ada latihan-latihan juga yang akan menunjang pembelajaran kita. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita langsung berlatih ya, selama dalam sesi kita belajar juga nggak ada masalah, itu bagus. Ya, itu. Ya, ini Masya Allah ya kita sudah belajar banyak materi pada pagi hari ini ya. Dan sebenarnya ya itu sebenarnya tujuan kita di materi bukan hatam atau tidaknya. Ya, bisa saja kita sudah menyelesaikan jilid 1 tapi kita sudah menguasai semua materi di jilid 4. Ya, itu Masya Allah. Banyak juga dari beberapa rekan-rekan yang saya ya, ajar itu juga seperti itu kadang. Kadang kita sudah membahas materi-materi yang ada di jilid 4 nanti seiring berjalannya waktu di jilid 1. Dan itu ya aman-aman saja dan malah lebih memudahkan kita nanti ketika beranjak ke jilid 2 dan seterusnya. Maka seperti materi-materi yang tadi itu sebenarnya ada nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya, tapi karena ada korelasi dan masih ada kaitan erat dengan materi kita sekarang, maka saya penting rasanya saya sampaikan di forum pertama atau sesi pertama ini. Begitu nanti setelahnya seperti itu ya, ini sama nanti ya. Konsepnya sama, tinggal nanti kita mengetahui kosakata daripada kalimat tersebut. Ahada sarirun sama tadi model pertanyaannya. Kalau kita tidak setuju, maka kita katakan la, kemudian kita katakan yang benar. Ahada sarirun apakah ini ranjang? Bukan, ini kursi. Maka kita mengatakan la hada kursi. Ahada miftahun apakah ini kunci? Ya, dari mana kita tahu miftahun kunci ya? Tadi kita sudah menghafal mufradat di halaman 5. Oh ini saya tidak setuju ini kunci. Berarti jawab la hada qalam. Dan begitu juga ya mahada ini bintang, bahasa Arabnya najm. Begitu saja ya pada kesempatan pagi hari ini ya. Saya serahkan kepada moderator sisa 3 menit lagi. Ataupun mungkin yang ingin menyampaikan sebelum ya, kita selesaikan forum kita pada pagi hari ini ya. Wal afu minkum. Tafadhal.
Ya, oh adminnya sudah tidak ada ini. Baik, ini sampai jam 6 ya? Benar nggak? Jam 6 ya? Saya dikasih waktu kayaknya. Benar, Ustaz. Ya Ustaz. Baik, jam 6. Eh, baik, ada 2 menit lagi ya sebelum kita tutup. Mungkin itu tadi beberapa poin yang saya sampaikan ya. Ini nanti langsung saya tutup atau masih ada forum selanjutnya ini? Langsung saya tutup aja. Langsung Langsung keluar ditutup. aja. Baik, itu saja ya saran dari saya. Nanti saya sampaikan juga ke adminnya ya untuk forum kita mungkin bisa kita ini juga nanti di WhatsApp ya. Saya harapkan nanti aktif semua di WhatsApp baik bertanya ataupun menyampaikan ya kesulitan ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi ya. Khususnya di tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ya sampai akhir. Baik, ini saja untuk pertemuan Mana pertama Mas Cita? kita kalau tidak ada pertanyaan Ini ya. wis teko ning Mas. Nah, Turun. Apa memang kayak buat teko? aku Ayo wis. masalah